Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dan penggemar radio yang kami hormati, berikut sebagai mukaddimah bahwa Profesor Zaini Dahlan berkeinginan UI punya tafsir dan terjemah sendiri. Lewat proses yang panjang dan melibatkan tim, diantaranya saya, terbitlah tafsir versi UI juga terjemah versi UI. Di antara ciri khas terjemahan UI adalah bahwa bahasa Arab yang tentu mengandung kesusastraan Arab, balaghah, kemudian ditransfer untuk pembaca Indonesia, sehingga di antara ciri khas terjemahan UI adalah dengan rasa Indonesia dan tentu tidak merubah makna. Berikut beberapa kutipan yang perlu pemirsa atau pendengar tahu. Al-Quran adalah satu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan di antara ciri Al-Quran adalah menjelaskan kebenaran secara jelas, secara gamblang. Sebagaimana firman Allah, bahwa Rasul adalah Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Rasulullah diutus oleh Allah SWT ketika penduduk Makkah sangat-sangat jauh dari kebenaran. Mereka adalah penyembah berhala yang dikira sebagai Tuhan, dan jumlahnya Tuhan-Tuhan itu banyak sekali. Suatu saat Rasulullah mendakwahkan bahwa Tuhan itu satu dan harus satu. Tapi kata mereka, kenapa Muhammad menjadikan Tuhan satu? Padahal urusan kita banyak, problem kita banyak. Harusnya Tuhan itu juga banyak. Ini yang diceritakan dalam surat Shad, Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Bagaimana mungkin urusan kita yang banyak, yang harusnya butuh Tuhan banyak, kemudian menjadi hanya Tuhan satu. Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan telaten memberi penjelasan. Dan ini yang disebut al-bayyinah, penjelasan yang sangat jelas, sangat gamblang, sangat rasional. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, tagnya begini: orang-orang yang menyembah selain Allah itu ibarat kama sali rojulin istaro abdan min kholisi malih biwarikin au dhahabin faja'ala ya'malu. Mereka mau bekerja tapi wayu'ti hullatahu ila ghairi sayyidi fa ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Nabi lalu kemudian bikin analogi. Wahai masyarakat Mekah, bagaimana kalau Anda ini jadi seorang pembantu atau seorang budak lalu punya majikan banyak, dan semua majikan Anda ini punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda, semuanya atasan Anda, semuanya majikan Anda. Apa Anda senang punya majikan yang banyak? Lalu mereka bilang, wah susah Muhammad kalau kita punya majikan banyak. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Bagaimana kalau Tuhan banyak, punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda? Kalian pasti akan kebingungan. Ya sudah Muhammad, normalnya Tuhan itu satu. Sehingga mereka tercerabut dari pemikiran bahwa Tuhan harus banyak. Ini yang dimaksud dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir, baik kafir ahli kitab maupun kafir musyrik Mekah, mereka tidak pernah terlepas dari sifat kekafirannya, yaitu menuhankan banyak Tuhan, sampai datang sebuah bayyinah. Bayyinah itu argumentasi kebenaran yang begitu jelas. Setiap membawa kebenaran, argumentasinya meyakinkan. Itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan lampiran-lampiran suci, yaitu Al-Quranul Karim.
Dengan penjelasan analogi tadi kemudian orang-orang Mekah sadar susahnya kayak apa kalau Tuhan banyak, lalu perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, hukumnya beda-beda. Ini membingungkan. Akhirnya mereka ngakui bahwa pentingnya logika tauhid. Nah ini yang Rasulullah ini benar-benar berstatus bayyinah. Kemudian analogi betapa buruknya kita saat menyembah selain Tuhan. Lalu Rasulullah mencontohkan sebagaimana yang saya kutip tadi dari Musnad Ahmad. Misalnya Anda punya pembantu atau zaman dulu budak. Anda beli dari harta kamu, dari uang kamu. Kemudian budak ini kerja. Yang ngasih makan kamu, yang fasilitasi kamu, toko milik kamu, semua milik kamu. Kemudian dia kerja dan hasil dari kerjanya dia dikasihkan ke orang lain. Kamu senang tidak punya budak yang seperti itu, kata Rasulullah. Wah, kita semua tidak senang Muhammad. Sama seperti itu. Kamu adalah bisa makan rezeki dari Allah. Kamu nempat di buminya Allah. Kamu minum dari air yang dibikin Allah. Kemudian Anda menyembah selain Allah. Itu aneh apa enggak? Menyembah zat yang tidak memberi rezeki kamu, yang tidak bikin bumi untuk kamu, yang tidak bikin langit untuk kamu, yang tidak bikin fasilitas air untuk kamu. Aneh enggak? Semenjak itu mereka berpikir betapa buruknya mereka menyembah berhala, menyembah arca, menyembah Yesus, menyembah macam-macam. Nah ini yang disebut Rasulullah adalah orang yang benar-benar bayyinah. Ketika melontarkan kebenaran, benar-benar jelas sehingga diterima secara akal yang sehat. Karena semua akal yang sehat akan menerima agama ini disebut fitratallahi fatarana salihah. Bahwa agama ini agama fitrah. Orang yang normal, yang cara berpikir normal pasti menerima agama ini. Nah, UII dengan terjemahan ini dan dengan tafsir ini ingin memberi penjelasan simbol-simbol yang ada di beberapa surat. Di antara lagi yang di bab muamalat. Betapa Rasulullah itu punya logika yang benar-benar mudah diterima. Dulu orang Arab dalam bab muamalat jual beli biasa menjual kurma masih kecil, masih belum jelas jadi kurma yang baik apa enggak. Kalau istilah orang Jawa masih pentil ini. Kalau bahasa Arab qobla buduwi solahiha. Calon buahnya itu belum pasti jadi buah. Kemudian masih bunga, masih apa sudah dijual. Dengan transaksi, asumsi, harga andekan sudah jadi kurma. Kalau dalam Jawa mungkin jual mangga sebelum tua masih pentil, masih kecil. Lalu kata Rasulullah, kamu jangan melakukan itu. Kenapa ya Rasulullah padahal kita butuh uang? Kata Nabi, ara'aitum in mana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau buah-buah yang masih kecil itu kemudian berguguran karena satu musim atau karena apa? Lalu kamu mendapat uang itu atas nama apa? Yang dikatakan tijaro adalah muawadhah. Pembeli dapat barang, kamu dapat uang. Lalu kalau barang yang ada enggak menjadi buah yang baik, Anda menerima uang itu atas nama apa? Rasulullah secara haru, secara mengingatkan nurani kita dengan redaksi fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kamu mendapat uang saudara kamu atas nama apa? Kalau atas nama buah, mereka belum mendapat buah. Akhirnya ada kesadaran bersama bahwa sebaiknya kita menjual sesuatu itu yang pembeli ya dapat barangnya, yaitu dalam konteks ini buah yang sudah layak dijual, kita dapat uangnya. Ini lagi-lagi Rasulullah al-bayyinah, sekali memberi penjelasan begitu jelas. Ketiga misalnya di bab jinayat, di bab hukum pidana. Rasulullah kalau bikin logika itu begitu jelas, mudah diterima. Misalnya begini, suatu saat Rasulullah bersabda, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Tentu dalam konteks saling bunuh yang dalam kezaliman. Lalu sahabat janggal. Ya Rasulullah, oke lah kalau pembunuh itu masuk neraka. Ini bagaimana mungkin yang dibunuh pun masuk neraka? Rasulullah dengan jelas, dengan bayyinah, dengan hujjah, beliau menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sebetulnya yang terbunuh pun mentalnya pembunuh, karena dia sangat juga ingin membunuh saudaranya. Nasibnya saja yang menjadikan dia terbunuh.
Akhirnya sahabat tahu, oh ya ternyata maktul dalam konteks duel adalah mentalnya Qatil juga. Sehingga karena mentalnya Qatil dia tetap di neraka. Meskipun prakteknya dia menjadi maktul yang terbunuh. Nah ini yang dimaksud oleh Allah, bahwa Rasulullah ini bisa menghilangkan tradisi kemusyrikan, bisa menjungkir balikkan, menghancurkan kemusyrikan, karena Rasulullah bisa menjelaskan secara detail hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah adalah Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Jadi ini yang insya Allah sebagai kajian kita, bahwa kita butuh sekian penjelasan untuk mengenang dan membuktikan bahwa Rasulullah adalah benar-benar al-bayyinah. Dari sekian contoh tadi, pendengar bisa tahu betapa agama ini mudah diterima oleh akal. Sehingga di beberapa ayat disebut agama ini liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Agama ini bagi kaum yang bisa berpikir, agama ini bagi kaum yang mau berangan-angan. Dulu untuk menghilangkan kemusyrikan dengan logika kafir Mekah bahwa urusan kita banyak, harus Tuhan banyak, itu panjang sekali. Di antaranya ada ayat yang spesifik tentang itu. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Allah membuat satu perumpamaan, yaitu di surat Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka, di surat Zumar ayat 29. Allah membuat satu perumpamaan, bagaimana andaikan Anda jadi seorang pembantu atau asisten, lalu Anda punya majikan banyak yang seleranya beda-beda. Kemudian dibanding misalnya Anda jadi pembantu dengan satu majikan yang akhlaknya baik, komitmennya baik. Anda milih mana? Lalu orang-orang kafir Mekah menjawab, Muhammad tentu kita milih punya majikan satu yang baik. Kalau majikannya banyak kita jadi repot. Lalu mereka kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu Tuhan kamu satu saja, jangan banyak, kalau banyak jadi repot. Terus mereka baru tersadar bahwa menuhankan Tuhan banyak itu salah dan resikonya lebih banyak. Ini disebut munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka orang-orang musyrik enggak mau tercerabut dari akar kemusyrikannya sampai datang al-bayyinah. Sebuah bukti kebenaran yang begitu jelas, begitu nyata. Siapa kebenaran itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci. Lampiran-lampiran suci ini dalam bahasa Arab diikutkan wazan isim maf'ul disebut mushaf. Makanya kitab suci ini ditulis di sohifah. Kalau dalam bahasa Arab lampiran itu sohifah, dijamakkan kata jamaknya suhuf. Kemudian ketika dicetak, dijilid disebut mushaf. Sehingga alhamdulillah UII Universitas Islam Indonesia punya mushaf, punya terjemahan, punya tafsir. Ini diharapkan kita sebagai ulama, sebagai dai, sebagai ustadz bisa warasatul anbiya, karena kata Rasulullah ala ulama warasatul anbiya. Saya kira demikian supaya pemirsa tahu, pendengar tahu bahwa betapa pentingnya menjelaskan secara bayyinah. Ini penting sekali karena sekarang pikiran di dunia itu macam-macam dan kita butuh energi untuk mengungkap lagi intisari-intisari dari sesuatu yang digulirkan atau dibahas Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran ini benar-benar jadi ibrah, jadi teladan bagi kita semua. Jangan sampai karena kita lupa mengkaji Al-Quran sehingga hukum-hukum Al-Quran menjadi mandek. Kita harus terus mensosialisasikan supaya Quran ini hidup. Caranya gimana? Masyarakat dirangsang supaya tahu al-bayyinah. Contoh yang terakhir sebelum menutup perjumpaan kali ini, misalnya dulu orang kafir Mekah itu janggal, karena mereka juga punya kajian bahwa Nabi itu bersyarat harus turunan dari bangsa Israel. Karena semua Nabi itu pasti turunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Ishak, Ishak punya anak yang bernama Yakub.
Yakub ini yang nanti punya anak Yusuf, sehingga Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika nabi-nabi ini hidup di Palestina, di Yerusalem, itu kayak jadi aturan bahwa nabi itu harus turunan Bani Israel. Sehingga ketika orang-orang kafir Mekah dari kelompok ahli kitab, ketika Rasulullah Muhammad mendakwahkan diri sebagai nabi, mereka janggal, bagaimana mungkin nabi dari orang Arab? Nabi itu harusnya orang Yerusalem atau orang Palestina. Kemudian Allah memberi penjelasan, fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Muhammad adalah turunan Ibrahim. Bukti nyata adalah di Mekah ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu yang sekarang kita sebut maqam Ibrahim. Setelah dilacak-lacak, ternyata mbah-mbahnya Rasulullah atau nenek moyang atau leluhur Rasulullah bernama Adnan. Adnan ini kata sejarah-sejarah disepakati wa adnanu bila roibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama, bahwa Adnan ini tertulis secara sejarah lengkap bahwa dia turunan dari Nabi Ismail. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kemudian makom Ibrahim ini juga dibuktikan sekian sejarah bahwa Ibrahim pernah di situ. Yaitu ketika Hajar, ibu dari Ismail, kesulitan nyari air, lalu lalang lari antara Safa dan Marwah. Kemudian kita kenang sekarang bernama Sa'i. Kemudian dekat Ka'bah ada namanya Hijir Ismail, karena dulu jadi kamarnya Nabi Ismail. Hijir, hujro itu kamar atau ruang khusus untuk Nabi Ismail. Sehingga jelas sekali bahwa Ibrahim, Ismail, Hajar pernah hidup di Mekah. Lalu lagi-lagi orang kafir Mekah yang dari kelompok ahli kitab sadar bahwa Muhammad jadi nabi layak karena dia juga turunan dari Ibrahim alaihis salam. Ini yang disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa di kawasan Mekah, kawasan Bakkah atau kawasan Hijaz jelas sekali ada jejak-jejak Nabi Ibrahim. Lagi-lagi ini bayinah. Nah, bayinah ini yang bisa menghilangkan sifat kemusyrikan, sifat kekufuran, karena lewat penjelasan yang panjang ini kemudian benar-benar diketahui bahwa Muhammad jadi nabi itu sah. Karena dari segi dakwahnya benar, perilakunya benar, hujahnya benar. Sekarang dari segi nasab juga benar karena beliau termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam lewat jalur Ismail. Ini penting kita ketahui dan perlu kita kaji supaya istilah-istilah di Al-Quran kita tahu. Makanya banyak istilah di Al-Quran, misalnya wattaba'tu millata abai, kita ngikuti agama leluhur kami. Di situ disebut ada Ibrahim, ada Ishak, ada Ismail, ada Yakub. Kenapa demikian pendengar? Bahwa karena agama ini butuh tradisi. Dan tradisi ini menjadi komunitas sosial. Sehingga ketika tradisi ini sudah mantap, insya Allah lewat kebenaran agama ini akan menyingkirkan kemusyrikan. Contoh paling mudah begini, Nabi itu melarang orang menyembah batu. Tapi kemudian dalam tradisi Islam sendiri ada orang sholat kemudian sujud. Yang secara zahir sujud itu mencium batu atau mencium masjid tempat kita sujud. Apalagi kita mencium Hajar Aswad. Secara kasat mata seakan-akan kita ini menghormati betul Hajar Aswad. Sehingga orang kafir mencibir, Muhammad itu aneh. Dia melarang kita menyembah batu, tapi dia sendiri mencium Hajar Aswad seperti itu. Dia sendiri menyembah batu. Orang kalau sujud seakan-akan seperti itu. Tapi lewat penjelasan Nabi, bahwa kita sujud hanya kepada Allah. Kita kalau sujud baca sajadah wajhililladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabaraka ahsanul khaliqin. Wajah kami sujud kepada zat yang menciptakan wajah kami, yang mengasih kita pendengaran, yang mengasih kita pandangan. Hanya Allah saja yang ahsanul khaliqin, hanya Allah saja zat yang paling baik dalam penciptaan. Ini penting sekali saya katakan bahwa sehingga sujud kita yang seperti itu adalah simbol tawadhu. Tidak ada kaitannya dengan kita ini menyembah batu. Sehingga kita tradisikan ke anak-anak saat sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ajarkan mereka bahwa semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi andai kan nggak ada tradisi tauhid yang dijelaskan begitu detail,
Saat kita haji bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya. Setiap kita haji mengitari Hajar Aswad kita bilang nikmat semua dari Allah. Enggak ada syarik bagi Allah, enggak ada mitra bagi Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Sehingga karena ini kita maklumatkan, kita kumandangkan. Meskipun umat Islam itu mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, enggak akan disalahpahami ini bentuk penuhanan kepada Hajar Aswad atau kepada Ka'bah. Karena kita ungkapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Enggak ada syirik, enggak ada mitra bagi Allah. Sehingga dari sekian talbiyahnya Rasulullah kita tahu ini bentuk pemaklumatan tauhid. Bahwa tauhid harus dikumandangkan lewat kalimat-kalimat thayyibah, lewat pemikiran-pemikiran logika hujjah bahwa Tuhan pasti satu dan yang jadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena andekan ini tidak dikumandangkan, kemudian ada ritual yang secara lahir kasat mata nyium Hajar Aswad, nanti seperti tuduhannya orang kafir bahwa Islam itu aneh melarang menyembah batu, tapi nyatanya ada ritual mencium batu. Sebab itu tidak menjadi aneh ketika Imam Bukhari termasuk rawi besar, termasuk hadis sahih yang meriwayatkan Sayyidina Umar atau Umar radhiyallahu anhu, itu setiap mencium Hajar Aswad beliau berkomentar, saya tahu betul kamu hanya batu, la tadurru wa la tanfa, tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya tidak mau mencium kamu. Dulu di era itu ada momentumnya. Kenapa sih Umar radhiyallahu anhu atau sahabat Umar susah-susah memberi penjelasan seperti itu? Karena dulu masih ada salah paham bahwa mencium batu itu identik dengan misalnya menuhankan batu atau mendewa-dewakan batu. Sehingga Umar berutuh memberi penjelasan. Sayyidina Umar memberi begitu penjelasan detail bahwa kamu hanya batu yang tidak mandoroti, tidak manfaati. Tapi secara tradisi sunnah Rasul kamu dicium, ya saya ikut mencium. Ini penting sekali penjelasan-penjelasan seperti ini, maklumat-maklumat seperti labbaik Allahumma labbaik, sehingga semua ritual Muslim tidak disangka atau tidak disalahpahami sebagai pemuja materi. Lagi-lagi penjelasan yang detail ini disebut al-bayyinah, Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Kemudian ayat berikutnya disebut fiha kutubun qayyimah, bahwa dalam kitab suci Al-Quran itu banyak aturan-aturan atau catatan-catatan yang begitu lurus, begitu benar. Nah, tentu karena kita ini orang Indonesia yang kalau mengakses langsung bahasa Arab mungkin kita masalah, sehingga alhamdulillah Universitas Islam Indonesia menerbitkan seri terjemah juga seri tafsir, dan sekarang dibantu lewat acara ini kita berusaha atau membantu para pendengar untuk lebih memahami lebih jauh. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.